persoalannya ketika kacamata kuda ini datang, ini salah, pasti konflik datang. Nah, kearifan para ulama masa lalu itu memakai yang punya Nabi itu. Ranah Minang ini saya kenal, saya baca, saya merasakan bahwa pertarungan wacana mengapa ada putra-putra Indonesia terbaik di Nusantara ini hasil dari wacana, pertarungan wacana itu. Nopal Noah Harari menulis bahwa agama tidak mampu menyatukan umat manusia, yang mampu menyatukan umat manusia bola. Persoalannya bahwa semakin orang beragama, apapun agamanya, semestinya semakin berdamai. Baik dengan budayanya, baik dengan teknologinya, baik dengan apapun ya di had perkembangan zaman ini, pasti ada nilai spiritualitas di situ. Oleh karena itu, kesimpulannya agama dan budaya adalah dua sisi mata uang saling berkelindan. Maka agak tepat kita melihat ranah Minang, adat Basani Sarak di kampung saya besar sekali tulisan itu. Di Bangkau sana besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak salut dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ko kami hadir balik bersama salah seorang tokoh lo balik. Tentu dengan harapan apa yang kita diskusikan ke depannya bisa menjadi dokumentasi ke depannya dan bisa nanti suatu saat menjadi rujukan atau pertimbangan bagi siapapun yang menonton. Hari ini kita coba akan membahas bagaimana budaya, agama itu bisa saling bertemu. Dan pertemuan keduanya itu akan menghasilkan apa? Itu nanti kita coba bahas hari ini. Bersama beliau, kalau mau imbaunya Abang Abdul atau Abdullah Husairi. Selamat datang, Bang. Oke, selamat datang, bro. Terima kasih sudah diundang. Jadi engkau santai juga, Bang. Oke. Bahasa Minang, bahasa Indonesia Raya pun boleh. Asik, mantap. Jadi Giko, Bang, sebagai pengantar tadi enggak terlalu formal doang. Oke. Cerita itu cerita kecil yang akan kita bahas, hanya tentang bagaimana budaya dan adat itu budaya dan agama bertemu. Dicari di kehidupan hariko, terutama di daerah Minangkabau. Toh selalu bicara tentang adat dan budaya. Oke. Di Minangkabau ada satu pertemuan agama dan budaya tadi itu dalam bentuk pertemuan penyatuan. Sehingga adat yang dahulu lebih ada di siko, kemudian bertemu dengan agama yang hadir kemudiannya, menyatunya. Bahkan penyatuan itu tidak bisa dipisahkan, seperti adat, keluarlah falsafah adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Abang kini sebagai orang yang concern di bidang moderasi macam halnya, Bang memandang pertemuan agama dan budaya Bang, terutama untuk Minangnya dulu, Bang. Saya terpisah itu atau tergabungnya, Bang? Oke, ini sebenarnya sangat luas. Pertama, terima kasih. Adat dan agama, dua diksi yang hari ini tentu sangat berbeda orang memandangnya. Apapun background orang itu, tentu agama adalah segenap sistem nilai yang dianggap punya sikap nilai spiritualitas. Sementara pada budaya orang menganggap secara umum adalah sesuatu yang udik, sesuatu yang lama, sesuatu yang jauh di belakang. Nah, di depannya ada modernitas, ada kontemporari dan segala macam. Nah, kita turun ke belakang, kita balik ke belakang ketika kita belajar sosiologi agama, sosiologi budaya. Agama hadir, baik dia duluan atau kemudian. Yang namanya budaya adalah lahir dari sebuah konsensus setempat atau tempatan yang itu terbangun karena memang ada katup pengaman ingin hidup
ingin hidup teratur kira-kira Iya, begitu. Nah, agama sebenarnya juga begitu. Nah, kajian saya kan banyak media, tapi ada hubungannya agama, media, budaya ya. Iya. Karena social science semua itu. Saya ingin memulainya mungkin agak jauh ke depan ketika Neil Armstrong mengatakan agama itu ternyata menumpahkan darah pertama umat manusia. Agama yang menumpahkannya, ya. Oke. Kenapa? Karena ada klaim kebenaran di situ. Ya. Lalu budaya ada juga, budaya perang ada juga segala macam. Tapi kita melihat kenapa ada blind antara adat agama di Ranah Minang dan di belahan dunia yang lain juga begitu. Betul. Nah, tapi ada yang tidak connect. Nah, perang sepanjang hayat, sepanjang tahun juga terjadi. Artinya ada yang salah di situ. Nah, kita coba dengan agama. Tidak gama kacau, tidak kacau. Nah, saya kebetulan sekarang menduduki tentang moderasi beragama. Salah satu pilarnya itu adalah menghargai budaya lokal. Itu untuk kita bisa mencoba masuk ke pertanyaan itu, di mana budaya pada dasarnya juga dilahirkan oleh agama. Ya kan, pasti kan. Dengan agama yang mengajak kehidupan yang damai, maka lahirlah dunia yang damai. Tapi pada bagian lain dunia agama juga membawa konflik. Nah, ini menarik salah satu buku yang sangat kontroversi bagi sebagian akademisi. Nopal Noah Harari menulis bahwa agama tidak mampu menyatukan umat manusia. Yang mampu menyatukan umat manusia bola. Persoalannya sekarang kita balik lagi. Agama di sebuah momentum zaman membawa kedamaian. Itu teruji. Agama apapun itu. Apalagi Islam, karena ada rahmatan lil alamin. Dan agama itu dekat pada Al-Baqarah yang menyebutkan alastu birabbikum, bertuhan, fitrah manusia. Budaya melahirkan animisme, kan begitu. Rasa ingin bertuhan juga. Rasa ingin ada penyangkutan. Nah, di situ persoalannya akan bertemu tuh. Ada nilai-nilai yang sama antara agama dan budaya. Jika budaya tumbuh dari kehidupan sosial sebuah masyarakat, akhirnya justru menimbulkan animisme segala macam. Agama jadinya agama yang dilahirkan, kita sebut agama ardi, agama bumi. Agama bumi. Nah, lalu ada agama langit yang kita kenal dengan ada kitabnya, kitab dan bahasa. Ada wahyunya. Ada wahyunya. Lalu ada orang beragama, kalau bahasa quote to quote setelah dewasa, menganggap ruang kosong. Nah, di situ konflik mulai dari situ tuh. Mulailah bergesekan budaya dengan agama, disebut budaya ini bertolak belakang dengan agama. Saya kira tidak. Saya kira kalau kita coba memahami Nurcholish Madjid, kajiannya adalah ada agama sebagai paradigma, ada agama sebagai peradaban. Agama yang tumbuh di peradaban itulah budaya. Sepanjang apapun itu adalah hasil dari pemahaman keagamaan, muncullah peradaban. Kita sebut peradaban Islam, peradaban Kristen gitu ya. Nah, lalu agama yang kita pahami secara paradigmatif itu pun sebenarnya tumbuh berkonflik, bermazhab-mazhab, beraliran-aliran yang ada tahu dalam syariah. Mazhabnya banyak. Ada mazhab banyak. Maksud saya titik jawabannya adalah pada dasarnya kalau kita ingin belajar kembali teori-teori social science pada masa lalu hingga hari ini, sebenarnya kita lebih cerdas beragama itu, bahwa semakin orang beragama, apapun agamanya, semestinya semakin berdamai. Baik dengan budayanya, baik dengan teknologinya, baik dengan apapun ya lihat perkembangan zaman ini, pasti ada nilai spiritualitas di situ. Oleh karena itu kesimpulannya agama dan budaya adalah dua sisi mata uang saling berkelindan. Maka agak tepat kita melihat Ranah Minang, adat Besandi Sarak berarti di kampung saya besar sekali tulisan itu. Di Bangkau sana besar sekali. Maksud saya
indah ya. Mm-mm. Indah kalau kita memahami dengan indah. Tapi kalau kita memahami dengan hitam putih kosong, dari ruang kosong hitam putih beragama, di situ masalah muncul. Oh, berarti kalau kita memandang bahwa agama itu hadir di ruang kosong Iya, tanpa ada dinamika, iya. maka dia jadi salah, Bukan salah, tapi konflik. keliru dan rawan konflik karena tidak kompatibel. Misalnya begini, ada orang beragama membawa budaya Arab ke Padang, Ya, ya, ya. agak janggal terasa. Awak tentu disupi ku wajah tipunya pakai cadar, tapi maaf bukan berarti saya tidak Ya, setuju. bukan. Menyerah. Ya, tapi kebudayaan tadi agak lama semua memikir rono pajago ya coba. Antara senyum tanda ya. Itu. Karena itu bukan budayanya. Iya. Nah, artinya ada yang diekspor toh. Alhamdulillah. Diimpor lah kalau diimpor ya, diimpor. Syukur-syukur alhamdulillah ada pasang badan katup pengaman dari Lanau Minang bersetuju juga ternyata. Iya, benar. Dulu kan sempat berkonflik kita se-Indonesia ini orang bercadar. Hari ini ada sikap keterbukaan permisif. Ya begitulah, ada yang barunya. Gitu. Iya. Dan suatu saat akan tertolak juga. Ada hal lagi yang baru. Gitu. Akan ada yang baru. Itulah peradaban gitu. Jadi pemahaman kita semestinya open mind terhadap apapun, tapi dengan nilai yang syarak mengatur itu. Iya. Syarak mengatur dan adat silakan memakainya. Jadi berarti untuk konstruksi Bang, adat sebagai wujud dari kebudayaan ya. Ya. Kemudian ini adalah terstruktur ya. Ya. Kalau adat, kalau budaya kan secara umum Masih umum ya. Kemudian tadi Bang mengatakan bahwa seharusnya apapun jenis agamanya, Iya. otomatis Islam lebih awal di situ Ya, bahwa ini hadir tidak di ruang kosong. Iya. Ini hadir di ruang yang kemudian di situ ada manusianya dengan pemikirannya, Iya. dengan segala macamnya. Sehingga kalau tadi kita bicara adat basandi, syarak basandi kita Allah di Islam, di Islam dan Minang, Ya. sehingga akan menjadi suatu ruang yang kemudian mungkin kita sebut itu adalah pertemuan si tuan rumah dan tamu yang saling menghargai Bisa jadi begini bahasa yang paling tepat itu ya. Sesuatu yang terakulturasi memiliki jalur yang kompatibel. Nah, kita kan melihat ada sejarah mengatakan ada kaum tua, kaum muda, datang gelombang kedua itu penuh konflik, lalu muncullah perang padri gitu ya. Di daerah lain juga akan begitu modelnya. Kita melihat itu adalah kalau bahasa anak muda sekarang pipe ya, pibes. Ketegangan untuk menemukan pada jalur mana dia bisa bersetuju gitu ya. Tapi itu justru dari pepatah yang kita basilang kayu makunyo. Oh, yang basilang itu, tadi. Iya. Muncul itu beda toh yang dimana kita melihat di banyak budaya lain ketika feodalisme segala macam muncul enggak wacana enggak. Perlawanan ada, cuman itu pun misalnya Semarang kita menemukan ada perlawanan para ulama misalnya. Itu pun setelah ada rasa agamanya. Di budaya feodal jarang saya temukan. Tapi ada yang lucu tuh di situ, Bang. Bahwa ketika kita bicara tadi, Bang, sampai dah mengatakan tokoh. Ya. Dan menghasilkan. Ya. Dan di situ ada persilangan pemikiran, ada pertarungan pemikiran. Ya. Yang kemudian sebenarnya sebelum pertarungan pemikiran itu pun ada terjadi pertarungan eksistensi agama. Ya. Dan budaya tadi, yang kemudian melahirkan falsafah tadi kan, itu pun lahir karena ada eksistensi dua eksistensi kan, tapi tidak perlawanan kayaknya, akulturasi menjadi satunya, menjadi satu. Gitu, karena ada kenyataan juga, Bang. Itu kan problem. Kita bicara di Minang sebagai gambaran, tapi sebenarnya ketika saya lihat di dunia luar, sebagai contoh China. China itu kalau secara data ada dua etnis besar. Etnis besar yang beragama Muslim. Salah satunya itu adalah etnis Hui. Satu lagi Uighur. Uighur yang sampai ke Vietnam ya. Ke Thailand ya. Ya, Uighur itu kan arah ke arah ke Balkan ya. Balkan ya. Balkan Rusia. Jadi dua etnis
agama Islam itu, jadi etnis China yang beragama, agamanya Islam. Ya. Nah, kemudian daerah Uighur itu seringkali terjadi konflik. Bahkan ada mengatakan nyo ditindas macam bla bla bla. Iya, ya. Karena nyo Islam katanya. Tapi ketika kita cari etnis Hui, Iya. lah kok aman-aman saja. Ternyata ketika Amba coba cek di etnis Uighur itu bahasa saja bukan bahasa Cina. Bukan bahasa Cina. Di Hui, alun leka bahasa masjid sebentuk lenteng kalau cuma Jawa. Iya, gitu Mas. Iya. Jadi maksud Amba gitu, akulturasi pertemuannya orang budaya dan orang agama, seperti yang katakan bahwa agama itu jangan hadir di ruang kosong. Ya, Amo kan dengan referensi guru Azra ya. Iya. Ini kuliah dengan beliau tenak itu. Bahwa beliau itu 9 kawasan Islam di dunia ini hafal beliau. Termasuk Uighur dan Hui itu. Iya, Saya iya. ke situ. Uighur itu daratan. Daratan yang memang jalur sutranya Eropa yang Asia ya. Memang rawan konflik dan selalu beda bahasa, beda agama yang membuat memang perang di kawasan itu ya. Pada titik itu kita melihat agama di bawah itu kan dengan cara perang pada masanya. Nah, kalau pada masa di bawah Islam dengan model bisnis, supisme itu jarang ya, karena itu ada negosiasi. Itu kan jalur konflik, jalur sutra. Itu dia jalurnya perang, dan itu juga di jazirah kan. Ada yang datang dari laut, ada itu kan dari daratan semua, dari daratan kepada daratan. Sehingga yang kita lihat untuk kawasan Islam yang jazirah maupun yang di benua hitam Afrika, pendekatannya itu tetap saja konflik, perang dan penindasan. Di Nusantara, kalau Azra balik ke Azra lagi, mana murninya yang ada di Jazirah dan ada di Nusantara? Pertanyaan kan sangat menjebak tuh. Ketika kita jawab murni Nusantara karena sudah melewati berbagai tantangan ombak, sebagian yang lain mengatakan lebih murni di sana. Tapi buktinya di sana konflik tidak berhenti dan justru satu warna. Tujuan agama tidak tercapai. Ya, satu warna, warna salapisme saja kan. Ya, di situ pokoknya keilmuan mulai dari Madinah segala macam tuh kita punya harapan kalau ingin mencari otentisitas ini ke situ. Kalau kita melihat sesuatu yang sudah followerly dan friendly, cari di Nusantara. Ya, karena itu Wali Songo contohnya, itu dia. Mereka juga masuk ke budaya. Iya, itu dia. Di Minang pun kemudian bertemannya. Kemudian kalau Ambo selalu mengatakan bahwa hadirnya itu ketika tuan rumah itu menghargai si tamu dan tamu pun menghargai si tuan rumah. Ini sangat akan jadi satu tim. Karena ada satu istilah yang Ambo dapatkan. Ketika kita bertamu ke rumah orang, dan di saat itu kita disajikan nasi, diberikan air, gitu kan. Dan kita sebagai tamu melihat kotoran di atas mejanya, maka kita tidak usah lagi bertamu. Bukan karena kotornya orang itu, tapi karena kotornya hati kita yang bertamu. Itu maksudnya menurut Ambo, apakah di sikon agama itu kemudian kalau nyon sudah malah datang dengan ruang kosong seakan-akan di siko tidak ada apa-apa, kemudian nyomong rumusan yang baru, meniadakan orang, itu potensi konflik. Satu lagi sebenarnya membawa kebenaran sepihak. Bahasa yang seperti itu tuh sering sekali budaya membawa kebenaran realitas sosial. Ini kebenaran yang dianggap memiliki nilai spiritual dan mutlak. Padahal ketika dia ditemukan, titik komputabel, titik temunya itu sering tidak kelihatan. Jadi kalau dia kelihatan, baru bisa tuh. Persoalannya ketika kacamata kuda ini datang, ini salah, pasti konflik datang. Nah, kearifan para ulama masa lalu itu
memakai yang punya Nabi itu, berdiam-diam dulu dakwahnya, kemudian baru memiliki proses evolutif ya, evolutif. Sesuatu yang evolutif itu kan akan membawa cara berubahnya bisa tidak kelihatan tapi signifikan dibandingkan revolusioner berubah sekali tapi setelah itu betul-betul ya tetap aja revolusi memakan anaknya itu dia. Jadi sejauh mana sebuah ajaran itu dibawa mendekatkannya dengan kalau bahasa dakwah kita khotibun nasi qadri uqulihim, sesuai dengan kadar yang nado di situ dulu. Jadi pasuan bentuk yang lah ideal kok ndak bisa masuk loh. Ndak compatible-nya tuh kalau apa USB apa namanya itu. Namanya lebih tepatnya bawa 10 mor sabale itu dia. Jadi ya itu dia secara akademis riset melihat siapa itu dulu. Gitu, saya melihat begitu. Kecerdasan, kebajikan, kebijakan dari para ulama masa lalu itu membuat dia tidak. Nusantara ada konflik besar nggak agama? Nggak ada. Ya. Dobin pun enggak. melihat itu ekonomi sebenarnya. Ya bahkan sebenarnya ketika Dobin melihat itu ekonomi. Bahkan ketika itu tidak jadi enggak jadi konflik, setidaknya malah jadi peluang di orang tuh ketika tidak ada konfliknya gitu kan. Jadi peluang untuk masuk. Buktinya Stok Ranye pun masuk dengan pendekatan budaya dan agama. Naik aji kawan kan? Iya. Naik aji kawan. Oke, lanjut Bang. Kalau kita cari Hariko ya Bang. Kemudian itu kan dulu ada otoritas tersendiri bahwa ada persatuan, persenyawaan budaya dan agama. Agama hadir tidak sebagai menghadiri ruang kosong. Ini menghargai apa yang ada. Kalau di Jawa wajali ada Wali Songo dengan melalui wayang, melalui itu gitu kan. Bahkan sebenarnya ketika kita bicara di Minangkabau pun sebenarnya kita baca Tambo pun kan seringkali terbias. Terbias dengan budaya Islamnya itu. Bahkan Tambo pun ditulis pertama kali ketika dituliskan dengan Arab Melayu juga. Arab Melayu pun adalah sebuah akulturasinya kan. Bahkan Arab Melayu kan aneh tuh. Arab Melayunya Arab tapi Melayu gitu kan. Bang, kok amo cuman ingin bertanya gitu. Bagaimana Hariko Bang? Ya selalu saja ada geger budaya ya. Kita yang terbaru ini COVID. Tentu ada sesuatu yang berubah dalam perspektif kehadiran teknologi juga hari ini mengubah itu. Dalam banyak riset yang membaca ternyata generasi hari ini membutuhkan kita jemput mereka, beri mereka sesuatu sesuai dengan kadar mereka itu sebagaimana yang lama itu. Sebagaimana kalau tidak mereka seakan-akan mulai baru hari ini. Track itu Gen Z, Alpha gitu ada bahayanya ketika konsumsinya ya kita ke media. Konsumsi informasi dan kebenaran itu ada di sosial media, bukan di buku, bukan di ulama, bukan pada pakar, karena ada matinya kepakaran. Bergurunya pada algoritma, bergurunya pada search engine. Mungkin bisa jadi cepat, tapi kita bisa katakan kalau dia bukan pembalap, kalau dia cepat, udah pasti kecelakaan. Nah, oke. Kayaknya udah pakai safety, nggak terukur. Itu dia. Berarti kemungkinan hari ini akan terjadi pergeseran itu sudah nyata dan kelihatan bahwa sumber kebenaran itu bukan lagi otoritas, sudah ada temannya yang lain, algoritma dan bagaimana ada spin doctor dalam kepentingan tertentu kalau ada cuannya itu yang datang kepada anak-anak generasi baru. Pragmatismenya naik. Gitu dia. Tapi kita masih punya harapan bahwa semoga ini adalah gelombang yang segera bisa tidak bergelombang besar. Itu sebenarnya itu terjadi kalau dalam bahasa buku Peter Berger itu sejarah media itu dulu ketika mesin cetak ditemukan juga ribut orang tukang lukis kok. Tukang catat sebenarnya gitu aja. Terakhir Bang, Bang, kan ada satu istilah, satu kritik ya yang harus keluar Hariko bahwa kita dalam dunia bergerak itu nyata. Dalam melakukan bergerak dalam dunia bergerak pun adalah kenyataan gitu kan. Ada yang kemudian ingin tetap dengan nostalgianya. Ada dengan menatap masa depannya.
salah satu mungkin bukti kemampuan kita, kepintaran kita itu dalam kehidupan itu orang mengatakan adalah mampunya kita menakar masa depan. Ya, ya, Nah, ya. Kini kan ada adat atau budaya, kemudian ada agama gitu. Datanglah satu arus besar radikal yang disebut dengan teknologi. Ya. Akhirnya pemainnya bukan dua lah gitu. Ya, tiga. Tigo gitu kan, tigo gitu. Bisa jadi menurut abang, apakah pemain ketiga akan mendorong dua orang atau malahan pemain ketiga ikut kepada yang dua? Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada juga mengatakan anak muda kan jauh kalau pembaharuan yang dulu, ini kan boleh protes anak-anak muda gini, baik itu secara budaya, secara agama, terserah lah gitu. Tapi karena dirinya lah terbiasa untuk terbuka memprotes tadi itu kan pembaruan dulu. Itu pembaruan yang terus dilakukan berulang kali kan sudah jadi tradisi. Kami butuh pembaruan baru loh. Iya, iya, iya. Nah, gitu kan. Apa yang akan terjadi? Apakah kemudian tadi yang pertama orang berdua budaya dan agama aku akan diondong orang ketiga? Iya. Yang pertama, yang kedua, apakah otoritas mereka untuk memberikan pembaharuan pun akan kita berikan atau enggak? Nah, gitu. Saya meyakini agama, spiritualitas itu menjadi kebutuhan sebagai kebutuhan manusia modern ketika dia pernah meninggalkan tradisi keagamaan spiritualitas. Modern akhirnya lahirlah postmodernisme. Nah, kita ke filsafat dikit ya. Kalau kita melihat perkembangan teknologi informasi hari ini, itulah konvergensi perkembangan otak manusia menemukan sesuatu itu saja sebenarnya. Persoalannya adalah ketika teknologi ini begitu terasa sangat maju sekali, sepertinya mau melindas kita semua. Saya masih mengakui bahwa adat budaya akan masih bisa dia menopang dari perubahan-perubahan yang ada itu, atau akan ada kita nemukan versi baru. Nah, di generasi ini ada versi baru. Kalau bahasa nakal-nakalnya nanti ada in between, kalau ada teorinya itu di antara. Misalnya ada kita ketemukan Islam antara. Maksudnya itu adalah warna baru dari retifikasi dari yang ada. Misal Minang, kita ingin merindukan model nagari yang lama. Iya, model lama. Itu yang tapi ada, gitu. Tapi kan akan ada versi baru. Versi baru, versi aktual. Apakah itu murni? Kita tidak bicara murni atau tidak lagi, tidak relevan. Karena jangan-jangan lebih murni yang ini daripada yang lama. Setidaknya di zamannya. Di zamannya. Artinya, saya merujuk buku Hatta bahwa alam pikiran Yunani itu berevolusi dari temuannya air, kemudian ketemuannya tanah, ketemuannya udara, ketemuannya api. Hari ini kita menikmati keempat-empatnya. Evolusi hari ini belum selesai. Saya nggak tahu ini entah hologram segala macam. Ini kita nantikan. Belum selesai, bro. Kecepatan, kebetulan kita sama sebagai generasi X atau Y ini. X lah ya. Kita masih bertemu dengan mesin ketik. Kita bertemu dengan OHP. Kita masih ketemu dengan komputer yang jadul. Radio masih buta siaran. Maksudnya itu untuk kita melihat physically-nya. Pemikiran juga begitu sebenarnya, bahwa akan kita temukan puncak-puncak peradaban itu, lalu akan terjadi lagi keruntuhan dan goncangan seperti COVID itu. Dia begitu-begitu tuh. Misalnya revolusi. Ini Ibnu Khaldun nih kan, bahwa sejarah akan berulang terus kan. Sejarah akan berulang kembali, fenomena sosial akan bergerak terus. Wajahnya aja beda. Jadi, menurut saya, apakah kita takut agama, budaya kita akan tercerabut dengan teknologi informasi? Saya merasakan tidak, ketika kita memiliki katup pengaman masing-masingnya punya katup pengaman, bahwa suatu saat mau tak mau teknologi itu menjadi bagian yang kalau revolusi kan merevolusi dia dari dalam. Maksudnya agama membutuhkan dulu Al-Quran membutuhkan kertas, sekarang Al-Quran membutuhkan aplikasi. Jadi dia bertemu. Adat juga begitu. Ada gitu. Nah, artinya
Apakah kita takut mereka head to head atau apa piece up piece? Iya, Tidak. iya. Dia akan blend pada waktunya dan kita akan melihat warna baru, zaman baru. Jadi sehebat apa orang melihat masa depan, sehebat mereka melihat sejauh mana masa belakang. Artinya kita harus baca sejarah. Nah. Jangan lupakan sejarah, Jas jangan merah. lupakan masa lalu. Gen Z juga begitu. Mesti saya melihat yang menonjol-menonjol itu juga akan membaca sejarah kok. Dan kita berharap pemikiran Niko akan menjadi pemicu saja. Ya, Pemicu. trigger ya. Ya, karena sebenarnya kita yakin bahwa yang kita mulai hari ini adalah kata memulai, Iya, bukan kata selesai. iya, Nah, iya. dan satu lagi hal yang mungkin kita harus tegaskan kepada penonton, bukan sebuah kesimpulan. Ada satu fenomena ketika air tergenang besar, banyak air itu gitu. Ya. Kemudian kita lemparkan batu ke dalam, semakin dalam itu air, semakin tidak nampak tuh batu. Iya, Yang iya. nampak adalah air. Ya. Ketika kita punya besi, kita lemparkan pun ke dalam air yang tergenang tadi, semakin dalam semakin tidak nampak besi. Maksudnya apa yang ingatkan bahwa mungkin kita harus perdalam jumlah air kita. Iya, iya, iya. Mungkin kita harus perluas air kita. Ngeri. Sehingga suatu saat batu atau apapun yang masuk Iya. itu kayak masuk ke tabek. Jangan ribut kita. Iya, hilang. Ya, artinya kan ketika ada sesuatu masuk ke kita, ketika kita banyak, kita dalam, Iya. dia lebur ke kita. Dan yang paling penting mungkin jangan pula mewariskan hal-hal yang mungkin kita takuti. Iya. Karena sebenarnya tabek tadi itu adalah kumpulan air yang mungkin dari air kotor, air bersih, dan letak di dalam. Dan ingat, secara agama itu salah satu jumlah yang kulahnya lebih. Iya. Dan bisa kita pakai duduk. Ya, bisa pakai Bisa berduduk. tidak Mensucikan ya. tidak mustakmal. Jadi itulah akhir cerita kita di Salu Ariko. Kami berharap mudah-mudahan Iko adalah pemicu, bukan akhir. Dan kita harapkan juga ke depannya akan banyak pemikiran-pemikiran baru yang bisa kami dokumentasikan. Kepada Dun Sanak Salok kami meminta dan memohon kalau ada yang perlu dikomentari, silakan komentari. Ada yang disarankan. Siapa yang harus kami temui, silakan tunjukkan siapa orangnya. Dan mudah-mudahan ke depan apapun yang kami lakukan ada manfaat untuk kita bersama. Kami dari Salu Kreasi mohon diri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Siap, mantap. Alhamdulillah.